Shalom. Atas nama Majelis HKBP Resort Perumnas Klender, kami menyampaikan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat HKBP Resort Perumnas Klender. Nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-21 setelah Trinitatis. Marilah kita datang ke hadapan Tuhan dan memuji Dia, Tuhan Allah kita. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 18 ayat 1 sampai 2. Bukalah pintu gerbangnya, rumah Tuhan Allahku, tempat ibadah umatnya setiap hari Minggu. Aku rindu bertemu dengan Tuhan Allahku. Aku datang ya Tuhanku, lihat aku hamba-Mu. Dalam rumah-Mu Tuhanku, kami terima berkat-Mu. Tinggallah di hatiku, jadi rumah bagi-Mu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kasih-Mu adalah kekal selama-lamanya. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memelihara kami dari dahulu sampai sekarang. Kami memuji Engkau karena berita kesukaan dari anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang memberi hidup telah sampai kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan firman-Mu yang kudus dalam damai sejahtera. Kasihanilah kami, tolong dan kuatkanlah hati kami melakukan kehendak-Mu, supaya hati kami kuat dan kokoh, serta mampu melakukan cara hidup yang kudus. Ajar dan baharuilah hati kami, supaya semakin suci sampai akhir hidup kami. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 731 ayat 1. Setialah di dalam duka-Mu, Yesus beserta-Mu. Setialah di jalan yang terjal, Yesus menolong-Mu. Karena datang Raja yang berjaya, menolong orang yang percaya. Setialah. Dengarlah hukum Tuhan.
pada minggu ke-21 setelah Trinitatis ini, yang diambil dari Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 177 ayat 1 dan 4. Tiada terlukiskan kasih setianya pada manusia yang sudah sesat. Bersedih hatinya lihat manusia yang berdosa dan menolak firman-Nya. Kamu yang berdosa, kini sadarlah, dirimu serahkan dan percayalah. Yesus menginginkan hati yang rendah, agar kau bahagia selama-lamanya. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercelah ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 453. Nama Yesus Juru Selamat, aku dibebaskannya. Segala belenggu setan
menemukannya. Indahlah namanya, Juru Selamat dunia. Indahlah namanya, ku nyanyikan selamanya. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ke-21 setelah Trinitatis ini tertulis dalam 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 17. Marilah kita membacanya secara responsoria. Ayat 10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidakkah tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 655 ayat 1 sampai 2. Satu dasar yang kuat dan kekal, yaitu Yesus Kristus penebus umat-Nya. Berdirilah gereja di tengah dunia, dengan baptisan kudus dan oleh firman-Nya. Dari seluruh bangsa yang ada di dunia, gereja jadi satu di dalam Tuhan-Nya. Berbagai karunia dari Roh yang Esa, satu iman baptisan, satu harapannya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat kita pada minggu ini tanggal 1 November 2020. 1. Nama dan topik minggu. Sesuai dengan kalender tahun gerejawi, nama minggu ini adalah minggu ke-21 setelah Trinitatis. Topik minggu, Haibaruon ni Partodion atau reformasi spiritualitas. 2. Anak lahir. Pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2020 telah dikaruniakan Tuhan seorang putri pada keluarga Felix Wibowo, Ibu Vera Cynthia Ulina Boruna Pitupulu, nomor register 2072, alamat Kampung Waru, Doyong, RT 014 RW 08, nomor 89, Jatinegara, Jakarta Timur. Anak dan orang tuanya dalam keadaan sehat. 3. Jemaat baru. 3.1. Diterima menjadi jemaat baru di gereja kita. Keluarga Simpson Paulus Sihombing, Ibu Maria Anggi Aseanita Boru Simbolon, nomor register 2285, yang mendaftar ulang setelah menerima pemberkatan nikah pada tanggal 22 Februari 2020. Alamat Kampung Jembatan, RT 010 RW 02, nomor 2, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. 3.2. Diterima menjadi jemaat baru di gereja kita. Keluarga Christian Sintong Wibowo Simbolon, Ibu Devina Boru Lumban Tobing, nomor register 2286, yang mendaftar ulang setelah menerima pemberkatan nikah pada tanggal 1 Februari 2020. Alamat Kampung Jembatan, RT 05 RW 02, nomor 7, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Kiranya mereka menjadi jemaat yang taat pada Tuhan. 4. Persiapan lepas CD pelajar katekisasi CD tahun ajaran 2019-2020. Pada hari Minggu, tanggal 15 November 2020, gereja kita akan melaksanakan lepas CD untuk pelajar katekisasi CD tahun ajaran 2019-2020. Jumlah pelajar katekisasi CD yang akan mengikuti lepas CD sebanyak 35 orang. Sehubungan hal tersebut, gereja kita melaksanakan 1. Ujian lisan pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 bertempat di gereja, didampingi oleh orang tua dengan kegiatan sebagai berikut. Pukul 8 sampai pukul 10.30 WIB, 17 orang peserta ujian lisan atau kelompok A. Pukul 14.30 sampai dengan pukul 17 WIB, 18 orang peserta ujian lisan atau kelompok B. 2. Mengisi formulir lepas CD dengan melampirkan 3 lembar pas foto, ukuran 3x4.
1 lembar fotokopi akte baptis. 3. Khusus pada hari Minggu, tanggal 15 November 2020, gereja kita mengadakan 3 kali ibadah. Pukul 8 sampai pukul 9.15 WIB, ibadah umum bahasa Batak. Pukul 10 sampai dengan pukul 11.30 WIB, ibadah khusus lepas CD bersama orang tua. Pukul 17.30 sampai dengan pukul 19 WIB, ibadah umum berbahasa Indonesia. 5. Panitia Natal Huria. Pada sermon majelis tasbisan yang dilaksanakan secara online pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, telah dipilih panitia Natal umum tahun 2020 dan tahun baru 2021 sebagai berikut. 1. Ketua Sintua MTP Siahaan. 2. Sekretaris Sintua W. Sitanggang. 3. Bendahara Sintua W. Pangaribuan. Susunan seksi-seksi kepanitiaan Natal umum tahun 2020 dan tahun baru 2021 telah terbentuk dan secepatnya akan diadakan rapat panitia. 6. Dewan Diakonia. Pada hari Minggu, tanggal 8 November 2020, sesuai program gereja kita yang telah berjalan selama ini, tentang pengumpulan dana sosial Huria. Kita akan memberikan dana melalui program jalinan kasih 1000 amplop. Pada kebaktian pukul 10 dan pukul 17.30 WIB, yang kita sampaikan pada saat memberikan persembahan ke depan altar seusai khotbah. 7. Program dan anggaran tahun 2021 sehubungan dengan akan diadakannya rapat majelis tasbisan HKBP Perumnas Klender pada hari Senin dan Selasa tanggal 23 dan 24 November 2020. Dihimbau kepada semua seksi-seksi di bawah Koinonia, Marturia, dan Diakonia agar menyusun konsep program dan anggaran tahun 2021 mengacu pada program anggaran tahun 2020 yang terlebih dahulu dikoordinasikan dengan dewan masing-masing. Konsep program dan anggaran tahun 2021 disampaikan ke gereja mengikuti format yang telah ditentukan pada saat pembekalan dewan dan pengurus seksi. Selasa, tanggal 22 Agustus 2020. Konsep program dan anggaran tahun 2021 disampaikan ke gereja selambat-lambatnya Minggu tanggal 15 November 2020. 8. Kegiatan dan ibadah Minggu di gereja. 8.1. Jadwal ibadah umum di gereja. 1. Pukul 10 WIB bahasa Batak. 2. Pukul 17.30 WIB bahasa Indonesia. Dengan ketentuan bagi anak-anak atau bayi usia 15 tahun, ibu hamil, lansia usia 60 tahun ke atas, dan yang memiliki riwayat penyerta, misalnya diabetes, hipertensi, jantung, paru, dan lain-lain, tidak diperkenankan mengikuti ibadah di gereja sesuai anjuran protokoler kesehatan penanganan COVID-19 demi kebaikan kita bersama. Baiklah kita dengan sukacita beribadah di rumah kita masing-masing, menggunakan acara ibadah yang dipersiapkan gereja kita. 8.2. Sermon Parhalado dan pembekalan calon sintua dilaksanakan di gereja. 8.3. Kebaktian ikat janji
pernikahan dan pemberkatan nikah yang sudah terjadwal dilaksanakan dengan mematuhi protokoler kesehatan. Jemaat yang hadir maksimal 40 orang. 8.4. Gereja kita dibuka pada hari Selasa sampai dengan hari Sabtu pukul 9 WIB sampai dengan pukul 17 WIB. Warta keuangan dan informasi lainnya dapat kita baca di warta jemaat yang dibagikan oleh Sintua Week melalui WhatsApp group. Demikian warta jemaat kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi dari buku Nyanyian HKBP nomor 378 ayat 1. Meskipun dosa penuh, Yesus menerimamu. Walau jauh tersesat, asal datang padanya, firman-Nya beritakanlah pada orang yang tersesat. Yesus menerimanya, yang memberi berkat. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Bapak Ibu yang kami kasihi, selamat hari Minggu dan salam sehat dari gereja kita, HKBP Perumnas Klender. Pada minggu hari ini firman Tuhan akan menyapa kita dari kitab 2 Raja-Raja pasal 23 ayat yang pertama sampai dengan ayat 14. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakannyalah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu, dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkiah dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnyalah semuanya itu di luar kota Yerusalem di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah abunya ke Betel. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem. Juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan,
untuk rasi-rasi bintang dan untuk segenap tentara langit. Dibawanya lah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron, lalu dibakarnya di situ dan ditumbuknya halus-halus menjadi abu. Kemudian dicampakkannya lah abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Asera. Disuruhnyalah datang semua imam dari kota-kota Yehuda. Lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan, tempat para imam itu membakar kurban, dari Geba sampai Berseba. Dirobohkannya pula bukit-bukit pengorbanan di pintu-pintu gerbang yang ada dekat lubang pintu gerbang Yosua, penguasa kota itu, yang ada pada sebelah kiri kalau orang memasuki pintu gerbang kota itu. Tetapi para imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mezbah Tuhan di Yerusalem. Hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka. Ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Ben Hinnom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Molok. Dibuangnyalah kuda-kuda yang ditaruh oleh raja-raja Yehuda untuk dewa matahari di pintu masuk ke rumah Tuhan, dekat bilik Nathan Melek, pegawai istana yang tinggal di gedung samping. Juga kereta-kereta dewa matahari dibakarnya dengan api. Mesbah-mesbah yang ada di atas sotoh, tempat peranginan Ahaz yang dibuat oleh raja-raja Yehuda, dan mesbah-mesbah yang dibuat Manase di kedua pelataran rumah Tuhan dirobohkan oleh raja dan diremukkan di sana. Lalu dicampakkannya abunya ke sungai Kidron. Bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem, di sebelah selatan bukit kebusukan, dan yang didirikan oleh Salomo, Raja Israel, untuk Asitoret, dewa kejijikan sembahan orang Sidon, dan untuk Kamos, dewa kejijikan sembahan Moab, dan untuk Milkom, dewa kekejian sembahan orang Amon, dinajiskan oleh raja. Ia memecahkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala, lalu ditimbuninya tempat-tempat itu penuh dengan tulang-tulang manusia. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, minggu ini kita memasuki peringatan hari reformasi gereja yang ke-503 tahun, yang dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 1517 yang lalu. Peristiwa reformasi itu gereja dibaharui, meskipun akan terus dibaharui dalam keyakinan dan kepedulian kita yang terus berkembang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pembaruan adalah proses yang berlangsung secara terus-menerus. Martin Luther, sang reformator, melambangkan gereja, pribadi, keluarga yang telah membarui diri itu seperti sekuntum mawar putih, yang kita tahu itu adalah menjadi lambang reformasi. Martin Luther berkata, kita adalah jantung kecil yang ditempatkan Allah di tengah sekuntum mawar putih yang agung dengan sukacita dan damai. Saudara yang terkasih Bapak Ibu, dalam khotbah minggu ini kita mengangkat peristiwa reformasi yang sangat terkenal yang dilakukan oleh Raja Yosia. Raja Yosia bangkit menjadi raja di Yehuda, menggantikan Raja Amon ayahnya.
Yosia tetap melakukan pembaruan walaupun bangsanya tidak akan luput dari hukuman Tuhan. Karena baginya menaati Tuhan dan menjalankan apa yang Dia firmankan bukanlah sesuatu yang memerlukan perhitungan untung dan rugi. Ada 3 tahap yang dilakukan Raja Yosia memulai reformasinya. Yang pertama, Raja Yosia menekankan perjanjian antara Allah dengan umatnya. Israel dan Yehuda berdosa karena mereka telah melanggar perjanjian dengan Allah. Pertobatan sejati hanya mungkin terjadi kalau seluruh umat Tuhan menyadari 2 hal, yaitu bahwa Allah telah setia kepada perjanjiannya dan seluruh umatnya gagal dalam menaati perjanjian itu. Tahap yang kedua, Yosia mengadakan pembersihan di tengah-tengah bangsa Yehuda. Imam-imam dewa-dewa asing diberhentikan dan segala hal yang berkait dengan Baal dan dewa-dewa palsu lainnya dihancurkan oleh Yosia. Dia benar-benar mengadakan pembersihan untuk menghilangkan pengaruh yang mungkin akan bangkit di waktu yang akan datang. Ini dilakukan Yosia agar belas kasihan Tuhan tiba pada Yehuda. Pengampunan Tuhan itu akan terjadi jika daerah Yehuda telah bebas dari berhala dan dari imam-imam berhala tersebut. Dan yang ketiga, Raja Yosia menghancurkan segala patung berhala dan mesbah korban. Ini bukan hanya untuk mencegah tindakan penyembahan berhala itu muncul lagi di waktu yang akan datang, tetapi juga merupakan tindakan yang didorong oleh kebencian yang sangat terhadap berhala-berhala itu. Penghancuran itu merupakan pernyataan kebencian Raja Yosia terhadap segala berhala dan menghindarkan diri dari dosa. Sebab mengasihi Allah berarti membenci dosa. Sebagaimana besarnya kasihnya kepada Allah, demikian juga besarnya kebenciannya kepada dosa. Ketiga hal itulah yang dilakukan Raja Yosia untuk melakukan reformasi di tengah-tengah umat Allah. Saudara yang terkasih, apa yang dapat kita renungkan dari kegigihan Yosia untuk mereformasi kehidupan spiritualitas umat Allah di daerah Yehuda, bahkan seluruh Israel? Sebagaimana topik minggu kita hari ini adalah reformasi spiritualitas. Bapak Ibu, kata reformasi berasal dari kata Latin re, yang berarti kembali, dan forma yang berarti bentuk. Kata re bukan hanya berarti mengulang atau redesign atau merancang ulang, melainkan terutama kembali, pulang atau balik. Kata re menunjuk pada sebuah arah, menunjuk pada sebuah tempat atau sumber dari mana kita berasal. Maka mereformasi diri berarti kita kembali pada sumber dan asal diri kita, yaitu Allah Bapa dalam Yesus Kristus. Itulah yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Menghancurkan dosa di dalam diri kita, di dalam kebiasaan kita, perbuatan kita, dan bahkan di dalam pikiran kita. Mematikan dosa tanpa memberikan toleransi apapun di dalam diri kita. Yosia telah melihat apa yang terjadi pada bangsanya. Seluruh kerusakan dan hukuman yang terjadi adalah karena mereka sujud menyembah berhala. Ia melihat betapa bahayanya pengaruh dari menyembah berhala. Itulah sebabnya dia tidak mau memberikan toleransi apapun. Semua dihancurkan supaya tidak ada sisa-sisa
penyembahan berhala yang dapat kembali mempengaruhi hidup spiritualitas umat Allah. Reformasi spiritualitas juga mengingatkan kita bahwa kasih Allah tidak mungkin ada bersama-sama dengan cinta kepada dunia dan segala keinginan yang ada di dalamnya. Tidak ada yang dapat mempunyai dua tuan, sebab dia akan setia kepada yang satu dan mengabaikan yang lain. Itu yang disampaikan oleh Yesus dalam Injil Matius 6 ayat 24. Maka siapapun yang bersahabat dengan dunia ini akan menjadikan dirinya musuh Allah. Yakobus 4 ayat 4. Jika seorang mengasihi Allah, maka dengan tingkat yang sama besarnya dia juga harus membenci dosa dan segala keinginannya. Kasih kepada Allah yang tidak disertai dengan kebencian terhadap dosa adalah palsu. Maka semakin besar kasih kita kepada Allah, maka semakin besarlah juga kebencian kita terhadap dosa. Tetapi jika kita memikirkan tentang dosa, menyenanginya di dalam hati kita, merasa nyaman dengannya, dan hidup sangat dekat dan akrab dengan dosa, maka kasih kepada Allah tidak mungkin mendapat tempat sedikit pun di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, jika kita masih terus tawar-menawar dengan Tuhan untuk hidup kudus, maka sebenarnya kita tidak memahami bahwa hidup kudus adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Karena kita diciptakan oleh Allah untuk hidup bagi Dia. Maka kehidupan yang setia kepada Allah, yang mengasihi Dia, yang terfokus hanya kepada Dia, merupakan kehidupan yang seharusnya kita lakukan. Berbuat benar, meninggalkan dosa, hidup kudus, dan ketaatan mutlak kepada Allah adalah hal yang harus dilakukan setiap orang sebagai umat Tuhan. Berbuat benar dan meninggalkan dosa tidak dilakukan supaya mendapat sesuatu dari Tuhan. Yosia telah mengetahui bahwa Tuhan tetap akan membuang Yehuda, tetap akan menghukum Yehuda meskipun mereka bertobat. Lalu pertanyaan kita, apakah itu berarti berbuat benar, menyingkirkan berhala-berhala palsu, dan kembali setia kepada Tuhan menjadi sia-sia? Tentu saja tidak. Hidup untuk Allah dan meninggalkan dosa adalah sesuatu yang harus dilakukan setiap saat oleh semua orang percaya. Bukan hanya bertujuan untuk mendapatkan pengampunan, tetapi itu adalah tugas kita sebagai orang yang percaya. Setiap orang percaya harus hidup kudus dan meninggalkan dosa, karena itulah yang sesuai dengan natur kita yang telah diperbaharui Allah. Belajar hidup benar bukan supaya diberkati, tetapi karena itulah yang harus dilakukan oleh setiap orang yang telah dibaharui Allah menjadi umatnya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tiap hari kita perlu kembali ke sumber dasar hidup kita. Atau kita perlu mereformasi diri kita masing-masing. Kita perlu bertobat. Apa artinya bertobat? Yesus memakai beberapa ungkapan kiasan supaya kiasan itu memperlihatkan makna pertobatan. Yang pertama, bertobat adalah ibarat ganti hati dan ganti otak, yang diterjemahkan dari kata Yunani metanoia. Dalam Lukas 17 ayat 3 disebutkan menyesal, berubah hati, dan berubah itikat. Artinya bertobat adalah ibarat mengganti seluruh isi perasaan dan pikiran kita. Yang kedua, bertobat adalah ibarat lahir kembali.
Diambil dari kata palingenesia. Dalam Injil Matius 19 ayat 28 disebutkan di sana penciptaan kembali. Artinya bertobat adalah ibarat bayi yang baru lahir yang seluruh hidupnya tergantung kepada ibunya atau orang tuanya. Yang ketiga, bertobat adalah ibarat lahir dari atas. Anoten genesia. Dalam Injil Yohanes 3 ayat 3 dan ayat 7. Artinya pertobatan bukanlah prestasi seseorang, melainkan hasil pekerjaan Roh Kudus. Lahir dari atas berarti lahir dari Allah. Artinya Bapak Ibu, mustahil bagi kita bisa bertobat sendiri tanpa bantuan dari Allah. Bertobat adalah meminta pertolongan Allah. Meminta Dia mengubah kebiasaan lama kita menjadi kebiasaan baru. Pertolongan Allah dalam pertobatan kita itulah yang akan mengubah jalan hidup kita menjadi lebih baik. Saudara yang terkasih, Bapak Ibu, bertobat merupakan kejadian yang bersifat total atau menyeluruh. Bertobat bukan hanya menyangkut bagian luar, melainkan juga seluruh isi sampai bagian yang terdalam. Bertobat atau lahir kembali bukan hanya terjadi pada suatu hari, melainkan pertobatan harus berlangsung secara terus-menerus. Motivasi bertobat bukanlah untuk memperoleh sesuatu yang bersifat sesaat, melainkan karena kita sudah memperoleh semuanya secara terus-menerus. Yesus berkata dalam Injil Matius 4 ayat 17, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kerajaan surga atau kerajaan Allah adalah kehidupan sehari-hari kita yang dikuasai kehendak Allah, yang didasarkan pada keselamatan dan pengampunan. Maka kata sebab di situ mengoreksi pandangan kita yang sering menggunakan kata supaya. Kita sering menganggap perlu bertobat supaya mendapat pengampunan dan selamat. Padahal menurut Yesus kita bertobat karena sebab kita sudah diampuni dan diselamatkan dengan datangnya kerajaan Allah dalam diri Yesus Kristus. Itulah inti pokok daripada pertobatan. Selamat Hari Reformasi Gereja. Tetap menjaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa di surga, dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih atas pujian dan atas firman Tuhan yang boleh kami renungkan dalam Minggu Reformasi pada hari ini. Reformasi yang dilakukan oleh Yosia menjadi motivasi bagi kami untuk mereformasi diri, mereformasi hidup spiritualitas kami, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang terus lebih baik di tengah-tengah dunia ini. Meskipun kami mengetahui bahwa untuk merubah kehidupan, merubah kebiasaan lama, merubah pola pikir yang tidak baik adalah jalan yang tidak mudah. Tapi lewat firman hari ini, apa yang dilakukan oleh Yosia untuk melaksanakan perubahan, pembaharuan dalam seluruh kehidupan umat, itu semua adalah pekerjaan Allah melalui Roh Kudus. Maka hari ini juga kami memohon ke hadapan Tuhan. Kaulah yang menyertai, Kaulah yang menguatkan, dan yang memberikan kami setiap hari semangat untuk melakukan pembaharuan dalam kehidupan, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan. Kami percaya semua itu bisa kami lakukan karena Allah adalah sumber
perubahan di dalam kehidupan gereja dan di dalam kehidupan orang-orang percaya. Berkati Tuhan firman-Mu, berkati setiap ibadah jemaat yang dilakukan di rumah mereka masing-masing. Sempurnakanlah kasih dan ibadah mereka dengan segala berkat dan pengampunan daripada Tuhan atas setiap keberadaan kami, atas setiap keberdosaan kami. Sehingga pada masa-masa kesulitan hidup, pada masa-masa penderitaan, terutama pada masa-masa pandemi COVID-19 yang masih terus kami jalani hari ini, Tuhan tetap menguatkan hati dan pikiran kami dan memberikan kepastian dan pengharapan bahwa Tuhan akan menolong kami, menolong negara kami, menolong dunia ini untuk keluar dari segala penderitaan, secara khusus keluar dari masalah pandemi COVID-19. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang sedang dirawat di rumah sakit atau dirawat di rumah mereka karena sakit penyakit yang mereka alami yang sudah lama dan juga karena pandemi COVID-19. Biarlah kasih Tuhan itu yang melindungi kehidupan mereka, yang memberkati setiap obat yang mereka makan, dan oleh bilur-bilur-Mu mereka dapat sembuh. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang sedang berjuang untuk kehidupan mereka, untuk keluarga, melalui pekerjaan. Juga yang menderita karena duka cita. Biarlah Tuhan yang menghiburkan dan yang menguatkan hati dan duka cita mereka. Dan biarlah Tuhan yang memberikan damai sejahtera, itulah yang menaungi kehidupannya. Sehingga mereka tidak tinggal di dalam duka cita secara terus-menerus. Tetapi duka cita yang mereka alami menjadi jalan bagi mereka untuk lebih mengenal, menguji imannya di hadapan Tuhan. Terima kasih Allah Bapa di surga. Pada hari yang kudus ini, Tuhan telah mempersatukan kami di dalam persekutuan yang esa. Meskipun beribadah di rumah masing-masing dan sebagian beribadah di gereja. Tapi kami percaya bahwa Tuhan hadir dimanapun, memberkati setiap persekutuan umat-Mu. Terima kasih ya Allah Bapa atas semua anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami berdoa untuk hari yang akan datang. Untuk setiap pekerjaan yang akan kami lakukan. Tuhan yang senantiasa melindungi dan memberkati setiap pekerjaan dan setiap persekutuan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 723 ayat yang pertama. Dan kita menyampaikan persembahan kita. Padamu ya Tuhan ku serahkan diriku, pakailah sesuai rencana-Mu. Jika bukan Engkau di dalam hidupku, tiadalah artinya diriku. Walau ku merana ataupun bahagia, ku percaya padamu Tuhan. Ku tetap setia mengikut-Mu Tuhan, tuntunlah ke jalan yang benar. Padamu ya Tuhan berlemah hatiku, agar taat mengikut-Mu. Utuslah Roh Kudus, kuatkan hatiku, melakukan semua perintah-Mu. Walau
pun bahagia, ku percaya kepadamu Tuhan. Ku tetap setia mengikutmu Tuhan, tuntunlah ke jalan yang benar. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Tetap kita jaga kesehatan dan tetap memakai masker dan tetap jaga jarak ketika kita melakukan aktivitas di luar. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.